dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 3 April 2024 saya akan menyampaikan berita firman kepada saudara, dan saya beri tema apabila mujizat-mujizat para penginjil diperhadapkan kepada bangsa Israel. Saudara, amanat agung ini sudah dikerjakan dengan berbagai tanda mujizat, ya. Jadi pemberitaan Injil menjadikan semua bangsa itu murid Kristus itu sudah dikerjakan dengan banyak sekali mujizat. Ada mujizat kesembuhan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan ada orang yang mati dibangkitkan, tetapi kemudian mati lagi, bukan dalam arti mati kemudian bangkit dan diangkat hidup selamanya dalam tubuh kebangkitan, bukan seperti itu. Jadi mujizatnya itu terjadi membangkitkan orang mati, itu ada. Kemudian banyak orang yang memiliki karunia nubuat, kemudian penglihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nanti ketika kuota keselamatan dari bangsa Zaitun liar atau dari penginjilan amanat agung itu kuotanya sudah penuh, maka Israel itu harus menerima Injil sebelum akhir zaman digenapi, sebelum terjadi harpazo, sebelum terjadi masa antikris. Jadi saudara, ini menjadi satu tanda, ya. Sebelum masa antikris itu terjadi, itu bangsa Israel harus dilawat Tuhan, harus menerima pertobatan secara massal, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah ironisnya saudara, dan betapa kita menjadi orang yang tidak tahu diri apabila kita tidak terbeban menginjil bangsa Israel. Kita sebagai carang dari zaitun liar itu sudah dicangkokkan pada zaitun asli. Kita menikmati Injil, kita menikmati kuasa dari Injil, menikmati segala kasih karunia, segala macam kelimpahan jasmani, segala macam berkat-berkat rohani oleh karena Injil. Sementara kita diam melihat bangsa asal usul Injil. Ini bangsa Yahudi, mereka sendiri sebagian besar itu masih menolak Injil. Jadi keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, seperti percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi yang kemudian harus menyebar ke Samaria, kemudian ke seluruh ujung bumi. Nah, nanti ketika amanat agung yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu penuh, bilangan dari zaitun liar itu penuh, saudara, maka ada waktunya Injil itu kembali menjangkau bangsa Israel. Dari mana Injil itu berasal? Sekali lagi, ini betapa ironis, betapa kita itu menjadi manusia egois kalau kita tidak memiliki beban untuk menginjili Israel. Sebagian besar mereka belum terima Tuhan Yesus Kristus. Dari data statistik jumlah bangsa Israel itu kurang lebih ada 8 juta saat ini, dan yang terima Tuhan Yesus adalah 70 atau 80 ribu. Nah, masih banyak sekali. Kalaupun kita tetapkan menurut angka harafiah, yaitu 144.000, itu masih kurang. Saudaraku, oleh karena itu perlu kegerakan besar di akhir zaman, yang di dalam kitab Wahyu kegerakan kembalinya Injil ini disebut sebagai kegerakan kuda putih. Saudara, jadi alangkah ironisnya dan kita menjadi orang yang tidak tahu diri
kalau kita tidak terbeban menginjil Israel, sementara kita sebagai zaitun liar itu sudah dicangkokkan pada zaitun asli, menikmati segala kemurahan Injil, menikmati segala kasih karunia, menikmati kelimpahan jasmani rohani oleh karena Injil yang kita terima. Sementara bangsa Israel sendiri sebagian besar masih menolak Injil. Nah, saudara, di mana hatimu yang menggebu-gebu menginjil? Di mana mujizat-mujizat waktu menginjil kepada bangsa-bangsa lain tadi? Ada mujizat kesembuhan, mujizat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, saudaraku. Ada nubuat, ada penglihatan. Saudara, di mana hatimu yang seperti itu, yang menggebu-gebu menginjil, menyatakan mujizat, menyatakan nubuat, menyembuhkan orang sakit, bahkan kerelaanmu di dalam membiayai penginjilan, saudaraku, untuk mewartakan Injil, kemegahanmu ketika mewartakan Injil melintasi lautan, melintasi pulau. Saudara, mujizat-mujizat itu, saudaraku, apabila diperhadapkan dengan bangsa Israel, di hadapan bangsa Israel, saudaraku, berbagai macam mujizat, kesembuhan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati bangkit, kemudian karunia nubuat, karunia penglihatan, itu kalau dibawa ke sana, saudaraku, itu bangsa Israel belum cukup. Mata buta yang bisa melihat, lumpuh berjalan, saudaraku. Kemudian bahkan lagi yang lebih ekstrim, ya, speaker ditiup, roboh semua gitu, saudaraku. Coba itu dibawa ke Israel, jubah dikebaskan, kemudian roboh semua, saudaraku. Coba yang gitu itu dibawa ke Israel, saudaraku. Nah, saudaraku, bangsa Israel itu bangsa yang sudah sering menerima mujizat. Seandainya mujizat-mujizat tadi seperti speaker yang ditiup itu gitu terus roboh semua, saudaraku, itu dibawa ke Israel, jubah saudara-saudara kebaskan di Israel sana, saudaraku. Mungkin bagi Israel itu dianggap terlalu kecil, atau bahkan mereka ketawa, saudaraku, karena di sana pernah ada mujizat yang lebih spektakuler. Ada lautan terbelah. Di sana pernah ada Elia diangkat hidup-hidup. Di sana pernah ada mujizat orang mati dibangkitkan, dan itu enggak cuma sekali dua kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu butuh urapan double porsi untuk menjangkau Israel, supaya mereka mengerti bahwa yang membawa Injil, yang membawa berita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, itu benar-benar putusan Tuhan. Saudara butuh urapan double porsi. Mereka nggak bisa ditip suruh roboh, itu nggak bisa, saudaraku. Dikibasi dengan jubah, saudaraku, suruh roboh nggak bisa. Mereka sudah terlalu akrab dengan mujizat-mujizat, saudaraku, sebab mereka itu bangsa yang terpilih, dari dulu sudah banyak melihat mujizat. Maka saya katakan butuh urapan double porsi untuk menjangkau Israel, supaya bangsa Israel itu ngerti bahwa yang membawa Injil itu betul-betul yang diutus oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau di sana orang cerita penglihatan, saudaraku, orang sana bilang, wah, jangan-jangan kamu ini ngelindur, jangan-jangan kamu cuma bermimpi, saudaraku. Itu, saudaraku.
Karena di sana terlalu banyak mujizat. Oleh karena itu, saudara harus memiliki urapan double porsi, ya, supaya saudara bisa menjangkau bangsa Israel di dalam kegerakan hujan akhir. Saudara, bangsa Israel itu paling takjub dengan mujizatnya Musa. Maka hamba-hamba Tuhan di dalam kegerakan kitab Wahyu harus memiliki pergumulan yang sungguh-sungguh supaya memiliki doa yang berkuasa, memiliki urapan double porsi, memiliki doa makrifat yang mampu menghadirkan kembalinya mujizat-mujizat besar layaknya mujizat yang dikerjakan oleh Nabi Musa. Nah, mereka nanti ketika melihat hal itu, mereka akan tercenung, saudaraku. Mereka akan teringat, ini dahulu yang berbuat adalah Nabi junjunganku, Nabi Musa. Kenapa sekarang ini ada pada orang Indonesia yang berdatangan itu? Saudaraku, kenapa sekarang terjadi pada hamba Tuhan itu? Mereka akan teringat, memori mereka akan terbuka, karena mereka itu paling takjub dengan mujizat Nabi Musa. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 itu ada nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudaraku, luar biasa, nanti itu ada rahasianya yang sangat besar. Jadi bangsa Israel itu takjub dengan mujizat Musa, maka hamba-hamba Tuhan di dalam kegerakan kitab Wahyu, di dalam kegerakan akhir zaman harus memiliki doa yang double porsi juga, memiliki doa makrifat yang mampu menghadirkan kembali turunnya mujizat-mujizat besar yang layaknya mujizat Nabi Musa. Bukan seperti, ya, kalau seperti Nabi Musa ya tentunya sudah itu dilakukan oleh Nabi Musa saja, tetapi mujizat-mujizat yang besar, saudaraku. Mujizat ini di akhir zaman dikenal dengan 21 tulah akhir zaman. Nah, dimulai dengan 7 meterai, kemudian 7 sangkakala, dan diakhiri dengan 7 bokor murka Allah. Kita akan membaca, ini amanat agung yang sudah dikerjakan dan menjangkau seluruh penjuru bumi, bahkan kuotanya sudah hampir penuh. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dibaca Pak Nendra. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, terus? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Amin. Jadi Tuhan Yesus itu sudah memiliki atau sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, kemudian memberikan mandat supaya jadikanlah semua bangsa itu murid Kristus. Dan ini nanti kuotanya sampai dengan Roma pasal yang ke-11. Ada saatnya bilangan dari bangsa-bangsa lain itu penuh, dari Zaitun liar itu penuh. Nanti Injil itu harus kembali ke Israel dalam lawatan api kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Dibaca lanjut ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, jadi saudaraku, kita butuh penginjilan yang penuh kuasa. Saudaraku, kalau dulu untuk penginjilan menjangkau bangsa-bangsa Zaitun liar itu sudah disertai dengan berbagai macam kuasa, disertai dengan berbagai macam kekayaan dan berbagai mujizat. Nah, ini akan sampai pada satu fase di mana kuota keselamatan yang dimaktub di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 ini nanti kuotanya sampai terpenuhi. Saudaraku, jadi sekali lagi, ini akan terjadi sampai pada satu fase di mana kuota keselamatan itu terpenuhi. Dan setelah Injil itu kuotanya penuh,
dari zaitun liar, dari bangsa non-Israel, saudaraku, maka Injil harus kembali kepada Israel di dalam sebuah lawatan rohani besar yang disebut sebagai kegerakan kuda putih. Itu Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan kedua. Kemudian disusul dengan rentetan meterai-meterai yang lain. Ada kuda merah, ada kuda hitam, ada kuda kelabu, dan nanti hasilnya adalah dimeteraikannya 144.000 orang dari suku keturunan Israel. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Jadi kegerakan kuda putih itu bukan antikris. Saudara bisa cek di khotbah-khotbah saya sebelumnya. Sangat jelas bahwa kegerakan kuda putih itu bukan kegerakan antikris. Kita akan membaca di mana ketika amanat agung yang termaktub di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 itu menyentuh fase di mana, saudaraku, kuota keselamatan itu terpenuhi. Kita akan baca Roma 11 ayat 25 sampai 31. Roma 11 ayat 25 sampai 31 dibaca Pak Nendra. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saudaraku, ini saya terangkan ya. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Menganggap diri pandai itu apa, saudaraku? Kita merasa cukup, tidak lagi terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Kita merasa hebat, terselamatkan oleh Injil, nggak perlu lagi menjangkau bangsa Israel. Saudara, itu memprihatinkan, saudaraku. Di sini dikatakan, jangan menganggap dirimu pandai. Pandai, menganggap pandai sudah bisa menginjil ke sana, ditiup pakai mikrofon sembuh, dikebas pakai jubah, pakai jas robo semua, saudaraku. Kemudian sudah tidak merasa terbeban untuk menjangkau Israel. Padahal Israel itu saudara famili dari Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara sedarah daging menurut darah dari Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel itu. Kalau kita sudah memperoleh keselamatan dan kita cuek, tidak terbeban untuk menginjili bangsa Israel, itu memprihatinkan. Kita dianggap sebagai orang-orang yang sok pinter. Makanya ditegur oleh Tuhan. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan sok pinter. Sudah bisa menginjil ke sana kemari, tetapi tidak terbeban dengan keselamatan bangsa Israel. Tuhan katakan ini sok pinter. Saudaraku, di sini lanjut bahwa sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, ini ada satu rahasia. Ketika nanti dari bangsa-bangsa lain itu telah masuk, ada kewajiban untuk kita itu membawa kembali Injil kepada bangsa Israel. Kita menginjil ke Israel. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, ditulis seluruh Israel akan diselamatkan. Artinya terjadi pertobatan massal di sana, saudaraku. Ini ciri sebelum datang masa antikris, saudaraku. Terjadi pertobatan massal di bangsa Israel menerima Tuhan Yesus. Dan ini tugas hamba-hamba Tuhan. Tugas saya, tugas saudara hamba-hamba Tuhan. Selama ini kita bisa menginjil ke sana kemari. Orang roboh melalui penumpangan tangan kita. Saudaraku, sekarang ayo deh kita bawa itu ke Israel. Apakah itu mandi untuk bangsa Israel gitu bahasa Jawanya, saudaraku? Makanya kita perlu urapan double porsi. Kita perlu melipat gandakan urapan supaya nanti ketika ke Israel, saudaraku, itu nanti akan membawa mujizat, berdampak
bagi mereka. Saudaraku, oleh karena itu nanti ketika di dalam perencanaan November saya akan ke Israel bersama tim, itu semua seperlunya, tidak ada yang namanya unsur piknik, saudaraku. Kita di sana doa makrifat di 7 tempat yang nanti kita tuju, saudaraku. Kita berdoa nanti, saudaraku, di situ dengan doa-doa khusus, doa makrifat pemeteraian bangsa Israel, saudaraku. Dan nanti sesudah itu ya kita akan langsung pulang, tidak akan mampir-mampir. Kita tidak perlu hal yang seperti itu, saudaraku, karena kita akan melakukan satu kegerakan. Kita mempelopori, saudaraku. Nanti di belakang kita akan ada hamba-hamba Tuhan lain yang mungkin memiliki kekuatan lebih besar lagi, saudaraku. Di belakang kita itu akan ada hamba-hamba Tuhan lain. Saya menabuh genderang supaya ada kecintaan, kerinduan menjangkau bangsa Israel. Nah, saudaraku, di belakang saya nanti akan ada hamba-hamba Tuhan lain yang memiliki hati yang sama untuk keselamatan bangsa Israel ini, saudaraku. Mereka disebut sebagai kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, saudaraku. Mereka memiliki kerinduan yang sama, yaitu menjangkau, menyelamatkan Israel. Sampai, saudaraku, nanti kita Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4 itu nanti digenapi. Ada hitungan secara harafiah 144.000 dari suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan. Yuk dibaca lanjut. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus, mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Terus, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin. Jadi, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh. Saudara sudah memperoleh apa? Hikmat. Saudara memperoleh kuasa. Saudara memperoleh kekayaan. Saudara memperoleh berbagai macam karunia dari kemurahan Injil. Ayo itu kita gunakan untuk menginjili, untuk menjangkau bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, mana semangatmu yang menggebu-gebu, yang selama ini, oh ayo kita menginjil ke pedalaman, ke Afrika, ayo kita menginjil ke pedalaman di tempat-tempat lain, ayo kita menginjil ke tempat-tempat yang terpencil. Dan itu disertai dengan mujizat. Ada mujizat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, saudaraku. Kemudian banyak lagi mujizat-mujizat kepenuhan itu, saudaraku, ditiup gitu, roboh semua, saudaraku. Nah, lakukan itu di Israel coba, saudaraku. Nah, di sana itu pasti belum cukup bagi mereka, saudaraku. Bukan itu keliru ya, saudaraku, tetapi itu belum cukup kalau dihadapkan kepada bangsa Israel. Mereka terbiasa dengan mujizat. Oleh karena itu, saudara, double urapan. Kalau saudara di sana bercerita penglihatan, saya mendapat penglihatan begini, saya mendapat visi begini, ya mereka ketawa, saudaraku. Di sana itu gudangnya para nabi. Malah saudara diketawain nanti. Jangan-jangan kamu ngelindur ya, jangan-jangan kamu cuma mimpi ya, saudaraku. Oleh karena itu, kuasa yang menyertai saudara yang akan masuk di dalam kegerakan akhir zaman menjangkau bangsa Israel, kuasanya harus double porsi, yang mampu menghadirkan mujizat-mujizat besar yang akan membangkitkan memorinya bangsa Israel akan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa. Saudaraku, di dalam kitab Wahyu 15 nanti ada pujian, nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Suatu saat nanti kita akan ke sana, kita akan terangkan hal itu.
Sekarang kita akan membuka Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 9. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya, terus. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Terus. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Amin. Kita terangkan dulu. Jadi gulungan kitab yang termeterai, yang sangat susah dibuka ini, saudaraku, yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ini menunjuk kepada hati bangsa Israel yang sampai nanti pada Wahyu pasal yang kelima ini, hatinya itu masih begitu kuat tertutup, seperti disegel begitu, saudaraku. Dan tidak ada yang bisa membuka kecuali anak domba Paskah yang kemarin saya terangkan pada saudara, Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti pada waktunya ketika kuota keselamatan untuk bangsa Zaitun Liar itu penuh, Tuhan Yesus nanti akan membuka gulungan kitab itu, saudaraku, dan membuka ke-7 meterainya, saudaraku, dan kita akan menjadi pelaksana dari apa-apa yang dikehendaki Tuhan. Dilanjut. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Terus 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Terus. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa." Amin. Saudara, jadi di akhir zaman bangsa Israel itu hatinya yang laksana gulungan kitab yang termeterai itu nanti akan dibuka, saudara. Dan yang melakukan Tuhan Yesus, saudara. Dan ini perlu mujizat-mujizat besar, saudara, karena hatinya bangsa Israel itu seperti gulungan kitab yang termeterai, susah sekali diinjili, saudara. Makanya orang-orang itu kadang pesimis untuk menginjil bangsa Israel. Tetapi ini waktunya sudah dekat, saudaraku, di mana kuota keselamatan dari Zaitun Liar itu sudah hampir penuh, saudara, dan waktunya kita harus membawa Injil itu kepada Israel di dalam kegerakan besar, di dalam kegerakan kuda putih. Waktunya kita menjalankan apa yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 5 ini, saudaraku, di mana meterai-meterai itu akan dibukakan, saudaraku. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah, meterai ketiga kuda hitam, meterai keempat kuda kelabu, dan seterusnya. Saudara, ini dilakukan dengan sesuatu yang luar biasa. Kita harus memiliki hati yang rindu, hati yang terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Ya, kalau saudara menginjil kepada orang non-Israel sih mudah, seperti tadi saya sampaikan, yang buta melihat, yang lumpuh bangkit, saudaraku, ditiup roboh. Tapi kalau saudara ke Israel,
sudah niup bangsa Israel, ya ketawa mereka, saudaraku. Sudah cerita-cerita tentang penglihatan, mereka ketawa, saudaraku. Mereka terlalu biasa dengan hal seperti itu. Oleh karena itu perlu saudara memiliki urapan double porsi di akhir zaman untuk melakukan kegerakan-kegerakan besar. Saudara harus memiliki kerinduan yang pertama ini. Memiliki kerinduan, hasrat hati yang terbeban. Jangan kita menjadi orang yang merasa diri pintar, sudah menginjil ke sana kemari. Nggak perlulah menginjil ke Israel. Nah, ini merasa diri pintar, saudaraku. Nggak perlu menginjil ke Israel. Padahal saudara ingat, Israel itu asal-usulnya keselamatan dari bangsa Yahudi. Keselamatan itu berasal. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada perempuan di Samaria, saudaraku. Jadi kiranya ini mengetuk hati saudara, supaya saudara itu punya beban untuk kegerakan menjangkau bangsa Israel. Kalau kegerakan penginjilan saudara terbeban, ayo kita menginjil ke sana, ayo kita topang hamba Tuhan itu. Kemudian saudara dengan mudahnya menggelontorkan dana 10 juta, 20 juta, bahkan miliaran. Tapi saudara, ketika kegerakan menjangkau bangsa Israel, saudara pesimis. Aduh, apa iya tuh ya ke Israel ini? Betapa beratnya, mereka tuh orang-orang kaya. Tapi ini harus terjadi, saudaraku. Sebagai satu kegenapan zaman, Israel harus dijangkau. Dan saudara harus memiliki hati yang terbeban. Sama seperti saudara ketika saudara terbeban menginjil ke pedalaman-pedalaman, menggelontorkan dana demikian mudah. Saudara menggelontorkan dana untuk penginjilan ke Israel, saudaraku. Di sana kita bukan main-main, saudaraku. Kita berdoa di satu tempat yang ditunjukkan oleh Roh Kudus nanti, saudaraku. Kita berdoa dengan doa makrifat. Dan di belakang kita nanti hamba-hamba Tuhan lain yang memiliki satu frekuensi, memiliki kerinduan yang sama untuk pertobatan Israel, mereka akan berdatangan, saudaraku, sampai tergenapi Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, dimeteraikannya 144.000 dari suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan ini menjadi tanda kalau sudah terjadi pertobatan Israel, itu masa Antikris sudah dekat, saudara. Benar, saudara, ini sudah dekat. Tapi kalau sekarang orang ngomong masa Antikris sudah dekat, siap-siap. Oh, saudaraku, nanti dulu. Israel itu harus diselamatkan dahulu. Israel itu kekasihnya Tuhan. Israel itu bangsa pilihan yang harus dijangkau lewat amanat Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31 tadi. Dan kita yang dipakai, saudaraku, jahitan liar yang akan dipakai. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan ketujuh perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.